Selamat malam, good evening guys. Jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Bahasa Inggris pada pertemuan ke-12. Baik, sebagaimana bahwa saya tidak hadir selama 2 kali pertemuan ya, kalau tidak salah. Benar tidak? Atau lebih? Ya, 2 kali pertemuan. Saya masih hutang 2 kali pertemuan ya. Karena minggu kemarin tidak jadi malam minggunya karena ada keperluan mendadak, pemberitahuan mendadak. Baik, daripada mencari waktu yang belum sempat ya, kita bagaimana kalau malam ini, malam besok, dan malam berikutnya, setiap kali pertemuan kita adakan 3 jam. Gimana? Baik, kalau teman-teman setuju, sepakat dengan cara seperti itu, ya udah, siapkan mata, ganjel mata. Kita akan belajar sampai jam 11 malam ini ya. Ya. Baik, malam ini kita akan belajar pada unit 5. Unit 5 yaitu tentang I do apologize. Apa aja? Ya, betul, halaman 42. Halaman 42 ya. I do apologize. Halaman 42. Dengan sub yang pertama adalah expressing sorry and sympathy. Expressing sorry and empathy. Oh iya, kita punya tugas ya. Sebentar saya lihat. Oh iya, betul. Baik, halaman 40 ya, kalau tidak salah. Tugasnya itu. Baik, kita pembahasan tugas dulu deh. Seperti itu. Pembahasan tugas halaman 40 ya. Oke. Yang nomor 2. Satu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Our Base. Atau ada yang mau bacakan? Silakan.
Oke, boleh. Biar cepat ya. Silakan, Mbak Aisyah. Ya, selamat malam, Mbak Sofia. Wait a moment. Saya lagi buka mikrofonnya. Oke. Ya, waalaikumsalam. Monggo. Halo. Jaringannya tidak stabil sepertinya, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Bisa tolong diulangi, Mbak? Tadi tidak jelas. Oh, oke, oke. Baik, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Ya, sepertinya ada gangguan jaringan. Terputus-putus. Halo, bisa dengar suara saya? Can you hear me, guys? Halo? Oke. Ya, selamat malam, Mbak Siti Nurjana. So, for number one is, the answer is teacher. Teacher. The Honorable our best teacher, Mr. Dahlan. The beloved from other classes. Okay, the beloved friend, ya, betul. From other classes and also my class. Our class, okay. Please apa? Nomor 4. Oh iya, oke. Tolong dibantu ya, Pak Aisyah. Please allow me, karena tadi tidak begitu jelas. Please allow me to give a welcoming apa? Welcoming speech ya. Nah,
Yes, group work. Ya, coba diisi dulu nanti gantian pidatonya biar enak bacanya ya. Number 6. Ya, it's okay. Oration, speech. Ya, oke. Oration. Sama aja. Ya, nanti presentasikan ya. Nanti coba dikoreksi. Nanti dikoreksi. Please allow me to give me a welcoming speech for our class. Our class. Ya, baiklah. Baik, itu dari grup Aisyah. Grupnya itu ada siapa aja berarti ya? Ada yang tahu? Mbak Airin barangkali bisa bantu. Ya. Who are the other groups? Grup yang lain siapa? Ayo, siapa dari grup lain? Mbak Luna. Baik, coba Mbak Luna. Halo. Yes, good evening. Coba aja. Coba aja. That's all my. Ya, boleh, boleh. Silakan. Halo. Speech. Ya, Waalaikumsalam. Tuh, ya. Mbak Luna. Ya, jelas sampai nomor 7. Selanjutnya hilang. First of all, terus kesannya udah tidak terdengar, Mbak. Terputus-putus. Saya nggak tahu ini karena mungkin jaringan saya atau memang jaringan yang di sana ya. Ya, di sini juga merah sama.
karena efek dari badai kali ya. Baik, tadi jawaban Mbak Luna di awal-awal, kelompoknya Mbak Luna. The Honorable Our Best is Mr. Dahlan, katanya. Kemudian the beloved, apa ya tadi? The beloved apa? Mbak Luna saya tadi kurang nyatet juga. The beloved students from other classes and also my, ya, di sini tugas yang nomor 2 ini memang sebuah expression ya, pidato, orasi, speech. Jadi memang tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Jadi bukan tidak ada yang benar, maksud saya tidak ada yang salah. Yang jelas masing-masing punya ungkapan sendiri-sendiri. Misalkan dari grup Mbak Aisyah, yang pertama adalah the Honorable Our Best Teacher is Mr. Dahlan, the beloved friends from other classes and also my class. Nah, seperti itu. Ya, betul sekali. Karena memang seperti halnya dengan pidato di kelas ya. Tidak ada yang salah seperti itu. Baik, kita lihat kelompok selanjutnya saja. Ayo, siapa kelompok selanjutnya? Perwakilan dari kelompok selanjutnya. Iya ini, tidak ada yang mau maju. Dan Mbak Kalista tidak ada. Mbak Morti juga tidak ada. Perwakilan dari grup lain belum nampak sepertinya. Ya betul, tidak harus ketua kelompok. Mbak Rara mau nyoba? Baik. Kalau tidak ada yang maju, saya lanjutkan ke nomor 3 saja. Karena ini pidato ini harusnya di depan kelas. Maju satu-satu ya, di depan kelas. Pada saat pertemuan langsung tatap muka. Namun saat ini belum ada kesempatan untuk melakukan kegiatan tatap muka langsung. Jadi saya manfaatkan di dalam kelas seperti itu. Namun di dalam kelas secara virtual saja masih malu-malu atau belum berani seperti itu ya. Ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan lebih berani lagi ya. Oke. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Bagian 3. Arrange the scrambled words below
into a good sentence. Oke. Buat kalimat acak di bawah ini disusun ya sehingga menjadi kalimat yang baik. Seperti itu. Contohnya seperti yang telah disampaikan pada minggu lalu bahwa nomor 1, thanks for kindness your you. Jadi nomor 1 adalah seperti yang sudah dicontohkan adalah thank you for your kindness. Oke, seperti itu ya. Number second. Number 2. Present for thanks the. Thanks for the present. Present atau present? Present ya. Present. Ada present, ada suatu persembahan, ada suatu pemberian tulisan di sini. Hadiah, ya betul. Terima kasih atas hadiahnya ya kalau di sini berarti. Thanks for the present. Okay, number 3. I'm very grateful. I'm very grateful. Okay, number 4. Good. The thanks program joining for. Thanks for joining ya. The program. Okay. Number 5. Glad you I like it am. I am. Ayo, apa? Baik. Mana dulu yang pertama? I'm glad you like it. I'm glad you like it. Okay, number 6. Best are my friend you. You are my best friend. Okay, good. Number 7. Deeply am thankful. I am thankful deeply. Nah, gampang kan? I'm thankful deeply. Nah. Is that correct? Gimana yang benar ya? Ya. I'm thankful deeply, ya. Congratulations for your success. Ini jaringannya tidak stabil sekali.
Bener kan? Your internet connection is lost. Baik, number 7. Ya, nggak apa-apa. Ikutin aja Mbak Nur Aisyah. Baik, nomor 8. Congratulations for your success. Oke, number 9 and number 10. Apa? Nomor 9. Thank you. Ya, malam Mbak Aisyah. Mbak Esa. Ayo jawab nomor 9 sama nomor 10. No. Yeah, did. Last year, I wore the hat last year. You look very handsome with the hat. Hat itu topi ya. Hat itu topi. Okay, number 10. Compliment your for thanks very much you. Good. Good job. Thank you so much for your compliment. Compliment. Compliment dan compliment beda ya. Compliment itu pujian. Nah, dari nomor 10 itu termasuk compliment atau compliment? Ya, compliment ya. Pujian. Pujian. Thank you very much for your compliment. Okay, good. Good job. It's done very well. Thank you for your attention. Good job. Okay. Please give a clap for us. Ya. Baik, yang kelompoknya belum maju, tidak apa-apa. Silakan nanti maju di lain kesempatan ya. Karena walau bagaimanapun, bahasa Inggris tanpa adanya praktik itu sama saja hanya hafalan saja ya, hanya hafalan semata. Karena tidak bisa diaplikasikan secara langsung. Walaupun salah, terbata-bata, pengejaan salah, tidak apa-apa, yang jelas sudah berani. Seperti itu ya. Baik, lain kali mungkin lebih banyak lagi yang berani. Gitu. Ya, practice makes perfect. In English,
learning in English ya. Oke. Baik, tidak apa-apa Mbak Airin, tidak usah dipaksa, biar nanti ada kesempatannya. Oke, kita lanjutkan ke unit 5 ya. I do apologize, right? You can open the page on 42. I do apologize, divided into two sections, right? Expressing sorry and sympathy, right? For the first one, expressing sorry. Nah, jadi expressing ya. Jadi ungkapan untuk meminta maaf. Baik. I'm sorry, I come late. Nah, ada respondingnya nih. Responding sorry. Oh, it's okay. Please sit down. Oke, kemudian ada I do apologize for my mistakes. Oh, never mind. Forget it. Nggak apa-apa, lupakanlah. Gitu. Kemudian I regret for the accident. Oh, it's alright. Saya menyesal atas kecelakaan ini ya. Oh, nggak apa-apa katanya. Forgive me please. Maafkan saya mohon gitu. Okay, but please be more careful next time. Berarti ada lagi nih lanjutannya. Forgive me please, I don't mean to hurt you. Jadi, maafkanlah saya mohon. Saya tidak bermaksud untuk menyakitimu. Gitu. Kemudian responnya, oke, nggak apa-apa, tapi saya mohon lebih berhati-hati lain waktu. Nah, oke. Nah, di sini ada individual work. Nanti dibaca saja ya. Silakan dibaca. Read the following expressions in good intonation and pronunciation. Nah, nanti coba di rumah dipraktekkan yang individual work ini dengan intonasi yang baik dan lafal yang baik gitu penekanannya ya. Baik, contohnya I'm sorry, Mom, I'm late. I'm sorry, sir, I haven't finished my task. I do apologize for my mistakes. Please forgive me for my fault. I regret for the bad things I have done to you. Jadi segala sesuatu pada saat mohon maaf itu kita dengan segala kerendahan hati gitu. Dengan wajah memelas kalau bahasa gaulnya. Memelas. Dengan wajah kasihan gitu ya. Forgive me, maafkan saya gitu. Saya tidak akan mengulangi lagi lain waktu. Ya, seperti itu. Nah, dicoba nanti intonasinya, expressionnya gitu harus dapat. Jangan sampai nanti pada saat mengucapkan sorry itu dengan mata melotot. Ya. Ya, gitu. Nanti dicoba ya, expressionnya ya, ekspresinya. Dicoba. I'm sorry gitu. Dengan nada yang penuh belas kasihan. Baik, dilanjut sekarang ke
expressing sympathy. Jadi ekspresi untuk rasa simpati kita terhadap orang lain. Contohnya, I'm sorry to hear that your mother is hospitalized. Respondingnya, oh thank you, she's getting better now. Kemudian yang kedua, kondisinya, I'm sorry to hear that you lost your money in MRT, misalkan. Oh, thank you for your concern. Terima kasih atas perhatianmu. Nah, seperti itu. Di ekspresi pengungkapan tentang maksud dan tujuan, kita berbicara tentang simpati itu harus kena gitu, harus mengena, ya. Baik, nanti bisa dicoba ya di rumah. Oke. Baik, setelah itu yang individual work itu nanti dikerjakan saja. Nah, kamu terlambat misalkan. You are late. Yes. Perlu minta maaf tidak gitu. Kamu terlambat perlu minta maaf tidak? Ya, perlu. You get a good mark. Kamu dapat hasil yang baik misalkan. Perlu minta maaf? Oh, tidak. Nah, checklist aja nanti gitu. Ya. Oke, baik. Misalkan yang group work di bawahnya, discuss with your friends about things that have made you feel sorry. Put your findings in the table below. Then give checklist if it ever happen to your other friends in your group. Nah, seperti itu, diskusi ya. Jadi yang group work di sini diskusi. Diskusi apakah diskusi tentang ada yang di tabel ini loh. The incident, kejadiannya. Being late to school. You. Nah, your friend. Dengan teman gitu ya, nanti ngobrol. Contohnya gini. Being late to school, ya, terlambat masuk ke sekolah. Nah, kamu gimana setelah itu gitu? Apa yang kamu lakukan setelah terlambat? Kemudian coba bandingkan dengan teman-temanmu apabila terlambat, bagaimana ekspresinya? Ya. Ya, betul. Jadi kita dulu isi you. You itu kita, dalam hal ini kita coba diisi being late to school. Misalkan, oh I'm so sorry about that. Langsung gitu, directly. Nah, coba tanya temanmu, siapa namanya, gitu tidak? Experience-nya, pengalamannya. Kalau ya, checklist saja. Itu ya. Oke, kita lihat nomor 3 sekarang. Expressing sorry and sympathy in the dialogues. Okay, let's see page number 43 on section 3, expressing sorry and sympathy in the dialogues. For example here, dialogue 1. You step on my feet. Wah, ini nginjek kakinya nih. Cengar-cengir. Ketawa-ketawa, sambil ketawa-ketawa. Oh, I'm really sorry, I done made it. Maaf, saya tidak bermaksud demikian. Seperti itu. Section 2 and dialogue 2, I mean, you spill your drink on my cloth.
please forgive me. I don't mean it. Nah, ya seperti itu ya. Iya, lucu gambarnya ya, memang. Hei, kamu nginjak gitu kan? Nggak ada yang diinjak atau yang nginjak senyum-senyum gitu. Kaget pasti. Baik, udah. Sekarang sudah lihat ya perbedaannya ya. Baik, ada dialog 4. Hi Firman, you look sad. What's the matter? Nah, ini adalah sebuah simpati. Turut merasakan keadaan seseorang gitu ya. Turut merasakan keadaan teman kita. Misalkan. Hi Firman, you look so sad. What's the matter? Ada apa? I got a bad score for mathematics. I did not study last night. Ya, dapat skor yang jelek ya untuk matematiknya. Ya, seperti itu. Expression. Oke. I'm sorry to hear that, but you can have remedial test next Saturday. Oke. You're right. Kamu benar ya. I still have an opportunity. Saya tetap mempunyai sebuah peluang untuk mengikuti ujian perbaikan. I'm sorry. Nah, ini di dialog 3. I'm sorry. What is your name again? I forgot ya. It's okay. My name is Santi. Ya, ketemu kembarannya. Jadi kemarin ketemu kembarannya Sinta. Sekarang ketemu dengan Santi. Opportunity. I still have an opportunity. Peluang. Opportunity. Pelafalannya ya. Opportunity. Terus ke bawah. Opportunity. Coba ikutin. Opportunity. Opportunity. Nah, itu. Ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan ke individual work. Fill in the dialogue below with the suitable expressions. Okay, for number 1. I'm sorry to keep you waiting. Nah, ini responsnya apa ini? Expressionnya. Nanti silakan dikerjakan saja ya, diisi. Latihan-latihan ini diisi. Biar nanti mahir. Oh, Mbak Ian mau nulis, monggo. Saya buka tulisannya ya. Nah, sok. Tulis Mbak. Coba tulis, bisa nggak?
Saya sudah buka tulisnya. Iya, monggo. I'm sorry to keep you waiting. So, for the answer B is suitable expression. Ya, tolong dituliskan. Coba bisa nulis nggak di situ? Saya udah buka tulisannya. Ngecek coba, cek. Iya, coba dicek. Dicek. Gak apa-apa, belajar. Kalau nggak maju, nggak bisa-bisa nanti. Ayo, coba. Ya, di samping di whiteboard. Coba tulis ikonnya. Ya, di sini, di sini. Di sebelah itu di papan tulis, saya sudah buka fitur untuk menulis. Coba, bisa nggak menggunakan fiturnya? Selama ini ada yang pernah nulis di papan tulis ketika dibuka fiturnya? Ya, coba sekarang maksudnya. Ya, Mbak Eni, Mbak Rara gimana? Ada yang ngacung ini. Ya, selamat malam Mbak Kalista. Selamat malam. Baik, biar cepat kita lanjutkan saja lah, ya. Halo? Bisa dengar suara saya? Cek. Cek sound. Cek, bisa dengar suara saya? Sudah ada yang respon? Halo?
Hello, not responding. Tidak dengar suara saya mungkin. Halo, halo, check sound. Halo, check sound, check sound. Wizik in error. Aduh, error lagi nih. Saya coba masuk kelas lagi. Ya, mohon maaf teman-teman. Sepertinya ada gangguan tadi. Coba cek sound lagi sekarang. Ya, it's okay. Sorry for that. Sorry for the inconvenience, right? I'm so sorry about that. Ya, ya itu tidak bisa lihat settingnya. Parah bener. Ngehang sepertinya ya. Oke, maaf. Baik, untuk individual work silakan dikerjakan. Group work juga pada halaman 44. Untuk latihan saja ya. Kemudian lihat yang greeting card. Greeting card. We usually make hopes or wishes when we send cards to our friends. Here are some of them. What do they mean? Nah, dahulu pada saat kita akan mengirimkan suatu ucapan terima kasih, biasanya menggunakan dengan kartu ucapan, gitu ya. Greeting card. Ya, greeting card. Oke. Contohnya, may you always be in God's protection. Wish you luck. Best wishes. May you have everlasting happiness. May dan wish you ya. Kartu ucapan itu ada wish you seperti itu. Oke.
Kalau kalau British English seperti itu biasanya can't. I can't write. Kalau British, ini saya tulis di sini ya. Kalau British English membaca I can itu I can't. Nah, kalau American English I can't. I can't. I can't. Nah, seperti itu. Bisa dilihat, bisa dimengerti Mbak Aisyah? Nah, nanti pengucapannya coba dengarkan. Yang ini I can't riding anymore. Misalkan I can't smell anything. I can't. Kalau yang American English, I can't. Ada T di belakangnya. Jadi dua-duanya benar. Namun biasanya ketika kita menggunakan British English, ya seterusnya sebaiknya menggunakan British English. Ya, betul. Yes, correct. Oke. Baik, bisa dilanjut. Di sini dilihat kita mencoba mengirimkan kartu ucapan. Greeting card. Iya, Mbak. Silakan. Greeting card, which mean formulasinya adalah may you plus verb 1 or be, to be. Kemudian wish you plus noun. Kemudian, nah ini contohnya. Contohnya, seperti yang halaman 45. May you always be in God's protection. Itu. Kemudian, wish you luck. Kemudian, best wishes. May you have everlasting happiness. May you have, semoga ya, semoga dan semoga. Kalau may atau wish itu sebuah harapan. Wish you all the best. Kayak gitu.
Halo, best wishes. Ya, semoga. Sama-sama artinya. Semoga. Semoga Anda. Semoga Anda beruntung. Semoga Anda selalu pada lindungan Tuhan. Cuman may you itu diikuti dengan verb atau to be atau be gitu ya. May you always be atau may you have diikuti selalu dengan verb. Tapi wish you itu diikuti dengan noun atau kata benda. Itu bedanya. Namun artinya sama saja. May atau wish itu adalah semoga. Wish you all the best. Tadi ada yang nanya ya. Best wishes ya. Best wishes itu seperti doaku selalu menyertaimu seperti itu ya. Best wishes. Protection itu lindungan, perlindungan. Ya, harapan terbaik. Yes. Ya, gitu ya. It's okay. Thank you. Do not judge yourself with your statement. Because every statement that you say, there's doa. Do not judge yourself with your statement. Ya, saya kurang setuju seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan Mbak ingin belajar, itu harus memotivasi dirinya sendiri. Motivasi itu penting. Saya minta waktu 5 menit sehingga tidak ada nanti selanjutnya tidak ada kata-kata saya tidak bisa apa-apa, saya ini bodoh, saya ini stupid, seperti itu. Saya tidak setuju kalau ada ucapan seperti itu, Mbak. Ya, jangan membuat statement bahwa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa berbahasa Inggris. Itu artinya ketika belajar bahasa Inggris itu tidak akan masuk, Pak. Tidak akan masuk, percaya. Karena dari motivasi diri saja tidak ada seperti itu. Jadi saran saya, motivasilah diri Anda, motivasilah mbak-mbak sekalian yang datang pada malam hari ini dengan niat baik ya.
Saya niat untuk belajar malam ini agar saya bisa. Saya yakin bisa. Tidak banyak orang atau banyak, mohon maaf, pekerja-pekerja Indonesia di Taiwan yang mempunyai kesempatan belajar di kelas seperti mbak-mbak sekalian yang ada di kelas ini. Sehingga bersyukur seperti itu ya. Oke? Nah, saya lebih senang dengan orang yang walaupun pas-pasan tapi mencoba terus-menerus sampai dengan bisa, seperti itu. Daripada memang yang mudah putus asa, mudah pantang menyerah gitu. Mudah menyerah seperti itu. Oke ya. Oke, Mbak Yeyen tetap semangat. Semangati diri Mbak Yeyen. Nah, gitu dong. Jangan bilang tidak bisa, itu doa masalahnya. Ya, betul. Seperti itu ya. Oke, bisa dilanjut ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan nggak mengenai greeting card? Ya. Sabar, patient. Be patient. Ya, sabar sama dengan patient. Kayak seperti pasien gitu. Oke, silakan tanya apabila masih belum mengerti. Gini, be patient ya. Itu dibacanya be patient. Nah, be patient. Saya tulis pengucapannya. Yes, you can do it. Ya. Terima kasih Mbak Aisyah motivasinya. Oke, Mbak Yeyen tetap semangat. Teman-teman yang lain juga ini, Mbak Nur, Jana, Mbak Kalista, sudah ada suaranya ini. Mbak Rara, Mbak Rosita, Mbak Sofia Karin, Mbak Nur Aisyah. Mungkin masih kerja kali ya. Nah, itu seperti itu. Ya, otodidak. Salah nulis kali. Oke. Ya, Mbak Rara. Ada yang ditanyakan tidak sejauh ini sampai dengan greeting card?
Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke halaman 46. Study the following expression. Let me blah 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 for one. Nah, set. Kita buat ya. Let me plus for one. Contohnya apa nih? Let me go. Nah, let me go. Nah, itu termasuk ke dalam expression. Let me congratulate you on your success. Let me say congratulations. Let me express my gratitude. Now, complete the following sentences with your own expressions. Nah, let me share your story. Nah, yeah, let it go. Let me tell you about something that you didn't know about the secret your boss. Nah, seperti gitu. Let me say congratulations. Congratulations. Let me introduce myself. Gitu ya. Boleh. Let me introduce. Let me introduce. Jadi perkenalkan nama saya, gitu ya. Let me introduce myself. Menggunakan verb one. Okay. Here are some examples of other greeting cards. Read them. Okay. Birthday card. For example, in number one, on number one, birthday card. As we can see here, to Laila, Anna writing, Anna greeting card, yeah, birthday card. To Laila, happy 13th birthday. May you always be happy. Ini ucapan ulang tahun, kartu ucapan ulang tahun. Kemudian ada kartu ucapan kelulusan, graduation card. Farah, let me congratulate you on your graduation day. Wish you luck and best wishes. Yours, Santika. Nah, gitu. Kemudian ada kartu pujian. Ardila, it's the best singing performance I have ever seen. Congratulations. I'm looking forward to your other great performance. Your internet connection. Sorry. Hello. Can you hear me, guys? Ini tiba-tiba tadi mati lagi internetnya. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Compliment card. Jadi kartu pujian ya. Untuk Ardila contohnya. It's the best singing performance I have ever seen. Congratulations, I'm looking forward to your other great performance. Always support you, girl. Nunita, namanya Nunita. Kemudian yang B, about the compliment card, there Naila. Congratulations, you succeeded to get the first winner for the speech contest. I am proud of you. Truly yours, Randy.
Coba nanti buat sendiri ya, individual. Nih latihannya nih. Kita lihat halaman 47. Ini latihannya. Ada latihan untuk membuat card ya, kartu ucapan. Kartu ucapan atau misalkan kartu ucapan ulang tahun, kartu ucapan kelulusan tadi ya yang telah disampaikan sebelumnya. Ini ada blank atau blanko kosong, silakan nanti teman-teman mengisinya ya. Nah, contohnya there. Nah, itu tinggal nyontek aja sebenarnya. Let me bla 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 you on your success in bla 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 kompetisi this year. Bla 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 wishes ya. Kemudian ada bla bla tentang graduation, ada tentang lebaran day. Nah, ini coba teman-teman isi nih. Boleh nanti pertemuan berikutnya teman-teman presentasikan. Bagi yang mau saja, tidak apa-apa. Bagi yang ingin mencoba bahasa Inggris lagi, silakan. Nah, yang group work, work in group of two, in what occasions are the following expressions appropriate? Nah, jadi kerjakan dalam sebuah grup yang terdiri dari 2 orang, 2 anggota. Nah, pada keadaan seperti apa? Contohnya, keadaan seperti apa? Misalkan menggunakan ekspresi berikut. Cute baby girl, God bless you forever. Nah, occasion siapa? Contohnya, melahirkan, pada saat keadaan melahirkan. Giving birth. Kemudian get well soon. Nah, itu occasionsnya, keadaannya pada saat mengunjungi yang sakit. Yang sebelahnya lebaran day itu graduation card. Nah, graduation. Ungkapan kelulusan. Ya, ada lebaran day di situ. Kemudian ada graduation. Oke, bisa diikuti ya. Yang individual work silakan nanti diisi saja untuk latihan teman-teman ya. Ya, graduation itu bisa wisuda, maksudnya di sini kelulusan bisa juga. Nah, nanti yang group work atau kerja kelompoknya, silakan nanti kelompokkan berdasarkan kondisi di mana expression ini terjadi. Misalkan di rumah sakit, berarti yang get well soon. Nah, occasion-nya ketika mengunjungi teman yang sedang sakit. Boleh disebutkan tempatnya juga boleh. Di mana gitu ya, kondisinya seperti apa. Hello? Are you following me, guys? Ya. Gimana Mbak Airin? Halo? Ada voice-nya? Halo? Cek sound, cek sound. Waduh, suaranya ngilang lagi ya.
Yang occasion. Oke. Maybe some people can't hear me. Can't. Tidak bisa mendengar. Can't hear me. Sudah ada, Mbak Airin. Siapa lagi yang nggak bisa dengar tadi? Baik. Tadi yang mengenai occasions. Ya. Mantap ya. Ya, nggak apa-apa, Mbak Airin. Monggo. Baik. Yang mengenai occasion di sini, itu kita kelompokkan ekspresi-ekspresi di box kiri dikelompokkan ke occasion atau keadaan yang di box kanan dituliskan ya. Contohnya get well soon. Berarti ada yang teman kita sedang sakit. Nah, di situ jelasin aja occasionnya, kondisinya gimana. In hospital misalkan boleh. Visit our friend boleh. Atau my friend is sick. Atau my friend sick gitu ya. Sick bukan 6 tapi sakit. Jadi expressionnya get well soon gitu ya. GWS. GWS kan get well soon itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya, GWS. Ya, pada kesempatan apa, pada kondisi apa, boleh. Ya, occasion itu boleh kesempatan. Jadi di situ menggunakan kata-kata atau ekspresi-ekspresi di box paling kiri itu occasionnya atau kesempatan pada kesempatan apa gitu. Ngerti nggak maksudnya Mbak Luna? Pada hal ini contohnya lihat yang nomor 3 di expressions. Get well soon, berarti occasionnya itu kesempatan kita untuk mengucapkan get well soon itu pada saat di mana gitu. Nah, sudah terjawab nggak di situ? Ya, bahasa Inggris selalu cepat waktunya. Time is so fast. Nah, tidak kerasa kita 12 berapa lagi? 30 menit lagi ya. Ya. Ya, betul Mbak Luna, seperti itu contohnya. Contohnya aja seperti itu. Jadi
keadaan yang seperti apa yang bisa ya, ekspresi yang di samping kiri itu keadaannya seperti apa gitu. Keadaan di sini maksudnya seperti gradation, berarti congratulations gitu. Kalau di sini get well soon, berarti visit my friend gitu misalkan in hospital. Contohnya seperti itu. Let me congratulate you on your graduation day. Berarti occasionnya berarti graduation day. Nah, begitu contohnya. Ya, GWS. Get well soon. Semoga cepat sembuh gitu. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai kerja kelompoknya. Wah, selamat. Congratulations. Congratulations ya. Ya, di mana di Taiwan atau di Indo? Saya kira betulan. Baik, kalau tidak ada, kita lihat di samping sebelahnya nomor 48, coba buka. Nah, ini lebih seru nih. Ini lebih seru halaman 48. Lihat coba yang di atas. Baik, kita lihat yang di atas. Arrange the scrambled sentences below into a good greeting card. Nah, ini lebih mudah nih untuk dikerjakan. Karena kita tinggal menuliskan ya. Membenarkan, menyusun. Ya, menyusun. Contohnya di sini, yours, wish you luck, dear Rara, congratulations for winning the contest. Sandra. Nah, berarti urutan yang pertama itu apa dulu? Halo? Check sound. Can you hear me guys? Baik, yang nomor atas ya, yang B.
Arrange the scrambled sentences below into a good greeting card. Coba yang atas, perhatikan. Yang B itu arrange the scrambled sentences below into a good greeting card. Nah, disusun ya. Contohnya nomor 1. Dear Rara, congratulations for winning the contest. Wish you luck, misalkan. Yours, Sandra. Nah, gitu. Ya, it's okay. Nah, itu tuh, Mbak, seperti yang Mbak Aisyah tuliskan. Aisyah menuliskan, Dear Rara, congratulations for winning the contest. Wish you luck. Tuh. Ya, disusun aja, disusun, gampang kan? Your, itu kepunyaan Anda. Kepunyaan ya, your. Itu ungkapan-ungkapan pada surat ya. Jadi memang kalau diartikan secara bahasa Inggris nggak nyambung. Yours. Yours itu kan milik Anda. Itu. Nah, Mbak Aisyah lebih paham itu. Kayak sincerely yours, kindly regards, warmly regards, best regard, best wishes gitu. Itu hanya sebuah ungkapan di akhir kalimat. Kalau di Indonesia kan ada ucapan akhir itu loh, penutupan. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Nah, itu merupakan kalimat akhir yang sama seperti best regards gitu ya. Kindly regards. Di sini juga ada yours gitu ya. Ungkapan mesra, mesra untuk sebagai seorang teman dari Rara, dari Sandra ke Rara seperti itu. Karena udah mungkin sudah lama sudah tidak bertemu. Ya, betul sekali. Pintar ya. Semuanya semangat, semuanya luar biasa. Baik, bagi yang belum sempat berinteraksi, silakan mencoba berinteraksi. Apapun caranya, baik dengan chat di situ maupun dengan ngacung-ngacung dan ngacung, tidak apa-apa. Karena itu merupakan sebuah timbal balik gitu. Ya, oke ya. Response. Jadi kalau ada suatu expression itu harus diikuti dengan respons. Respons kita terhadap ekspresi tersebut gitu. Ya, tidak apa-apa. Feedback, sorry, tadi saya menggunakan kata feedback. Feedback itu adalah timbal balik atau responnya lah istilahnya. Jadi kalau saya memanggil good evening, good evening, nah itu ada feedbacknya, ada timbal baliknya, ada responnya, seperti itu loh.
Ya, nggak apa-apa. Orang Inggris aja medok-medok kok bahasa Inggrisnya. Yang paling bagus tuh kalau untuk conversation itu orang Amerika sama orang India. Baik, ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Baik, nomor 47 ya yang group ya. 47 ya, coba aja dulu Mbak ya. Dicoba dulu. Namanya itu kerja per grup itu. Mbak Luna itu kerjaan, maksudnya diskusi ya. Diskusi dengan teman itu. Ya, internetnya sering error ini. Ya, halaman 47. Nanti dicoba. Dicoba aja dulu ya. Pokoknya yang ada di buku ini latihan-latihannya. Contohnya yang kompetensi tes. Sama dengan akhir. Dicoba dulu silakan. Sampai yang pilihan berganda. Multiple choice. Nanti kita akan bahas kompetensi tesnya ya. Karena UAS juga tidak jauh dari apa yang telah kita pelajari. Kompetensi tes nanti coba diisi, kemudian arrange the following scramble. Nah, scramble words juga coba dikerjakan. Greeting card juga coba dimengerti di sana. Ya, oke. Oke atau oke? Wah, luar biasa. Oke ya. Good, good job Mbak Luna. Karena kompetensi tes sudah. Nanti coba tolong dipahami kembali. Apabila ada yang kurang mengerti silakan tanya. Boleh inbox silakan. Nanti mudah-mudahan kalau ada kesempatan saya akan balas secepatnya ya. Baik. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Silakan mau diskusi tentang apa sekarang karena
untuk materi unit 5 sudah berakhir sampai di sini. Nanti pembahasan untuk kompetensi tes insya Allah pertemuan selanjutnya ya. Any question so far? Do you have a question for me? Baik, untuk UAS itu insya Allah 2 pertemuan lagi, setelah itu kita UAS ya. Karena materinya juga sudah hampir habis. Karena setelah materi habis, kita langsung UAS ya. Oke, do you have any questions so far? Sejauh ini ada pertanyaan? Barangkali mengenai struktur bahasanya, cara pengucapannya, artinya, boleh silakan tanyakan. Best wishes itu seperti doaku menyertaimu, doa kami menyertaimu gitu ya. Best wishes. Semoga engkau semoga ya, semoga lancar boleh. Best wishes. Semoga diberikan yang terbaik boleh. Best wishes itu banyak artinya. Best wishes. Ya, kalau dalam bahasa Inggris, it's no problem. Boleh menggunakan may Allah bless you gitu. May Allah bless you gitu, boleh. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Silakan bebas. Karena materinya sudah habis sampai di sini. Yang materi unit 5 ya. Karena kalau kita bahas unit 6 saat ini tidak akan terburu waktunya. Sehingga nanti di pertemuan selanjutnya, karena pertemuan selanjutnya kita 3 jam lagi ya. Any question so far? Anything you wanna ask to me? Please ask. Don't hesitate. Don't hesitate itu artinya jangan malu-malu. Yeah. For unit 6 next time ya. Entering. Dalam belajar bahasa Inggris itu kita harus melihat berbagai aspek. Pertama,
kita melihat aspek dari arti kata itu sendiri. Kemudian yang kedua, kondisi dari lingkungan. Karena bisa saja arti dalam bahasa Indonesia berbeda dengan arti yang sesungguhnya apabila disangkut pautkan atau direlasikan berdasarkan kondisi dari si objek, seperti itu. Ya, bebas itu free, kebebasan adalah freedom. Ya, seperti itu. Congratulations. Nah, congratulations. Bisa dengar suara saya, Mbak Luna? Coba dengar dan ikuti baik-baik. Congratulations. Baik, sampai sini ada pertanyaan tidak? Untuk pertemuan selanjutnya barangkali ada pesan. Karena pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali minggu depan ya. Di hari yang sama, jam yang sama. Jam 9 sampai jam 11 malam. Karena tadi kita masuk jam 9 ya, dan hanya beberapa orang yang masuk. Jadi kita undur sampai 10 menit lagi ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya hari Kamis pukul 9 malam waktu Taiwan sampai dengan pukul 11. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja sampai di sini ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bertemu kembali dengan semangat baru. Semua soal sudah dikerjakan. Ya, latihan-latihan sudah dicoba, dikerjakan, saling ngoreksi satu sama lain ya. Baik, harapan saya
Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar, bisa mengambil latihan-latihan yang ada di buku, diisi, dicoba. Nanti kalau misalkan merasa kesulitan dalam mengisi latihan-latihannya, boleh silakan tanyakan via inbox seperti waktu Mbak Luna itu, ya, nanya seperti itu ya. Daripada malu bertanya sesat di jalan. Kalau banyak tanya katanya malu-maluin. Nah, tapi di sini istilah itu tidak ada. Banyak tanya semakin jelas. Nah, gitu. Oke? Baik. Terima kasih. Ya, betul, nggak apa-apa daripada bingung, betul. Baik, terima kasih. Sampai di sini saja, teman-teman. Mohon maaf apabila ada perkataan. Semoga bermanfaat malam hari ini dan bisa diterapkan pada pertemuan selanjutnya. Silakan dikerjakan ya. Terima kasih yang sudah datang, sudah menyempatkan belajar pada malam hari ini. Semangat terus ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Bye-bye.